Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, sahabat dan komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, Mas Fuad yang senantiasa hebat dan luar biasa di Lampung. Kang Mas, kiriman bukunya sudah sampai. Sudah saya terima di Taman Literasi Arvus Ratu Lisa, dan sekaligus ini akan menghiasi rak buku perpustakaan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca di Kota Surakarta. Terima kasih Kang Mas Fuad dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Lampung. Semoga teman-teman di Unila, Prodi PPI senantiasa sehat dan luar biasa. Mas Munaris dan kawan-kawan, semoga senantiasa juga sehat. Alhamdulillah. Hari ini sungguh luar biasa. Saya mendapat kiriman buku dari Mas Fuad, Muhammad Fuad. Ini buku yang hebat, keren, luar biasa. Dan ini menjadi salah satu bagian proses yang senantiasa dilakukan oleh Mas Fuad untuk senantiasa berliterasi religi dengan upaya untuk berbagi informasi. Sehingga apa yang dilakukan Mas Fuad ini betul-betul mewujudkan upaya bagaimana mengimplementasikan gerakan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, khususnya literasi religi ini secara kontinu. Nah, apa yang dilakukan beliau oleh Mas Fuad ini betul-betul memberikan teladan bagi seluruh generasi muda Indonesia, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, pegiat literasi untuk senantiasa berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Mengapa demikian? Karena apa yang sudah disampaikan oleh Mas Fuad ini betul-betul akan memberikan satu kontribusi nyata bagaimana kita bisa melihat konteks kesemestaan itu real, konteks kesemestaan itu ada, dan konteks kesemestaan itu dapat bermanfaat dan berdampak bagi seluruh generasi Indonesia di abad 21 ini. Nah, salah satu wujud yang diungkapkan oleh Mas Fuad ini dalam buku beliau, representasi ukhuwah dalam karya sastra santri. Ini keren luar biasa. Kebetulan buku ini ditulis beliau. Ini menjadi salah satu bagian representasi keilmuan beliau yang menekuni dalam bidang sastra yang berkaitan dengan sastra santri. Nah, kebetulan di sini kolaborasi sangat luar biasa. Ini silaturahim yang senantiasa tidak terlepas dari upaya kita untuk senantiasa menyatukan ide dan gagasan secara kolaboratif. Di sini ada sambutan dari Kang Mas Profesor Dr. Suwardi Indraswara MHU dari Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau selaku Ketua Umum HISKI. Ya, sehingga Ketua Umum HISKI ini menyampaikan sambutannya dengan fenomenologi ukhuwah sastra. Ini luar biasa. Jadi Kang Mas saya yang satu ini keren luar biasa. Kang Mas Indraswara itu memang selalu menginspirasi dan memotivasi seluruh generasi sastra di Indonesia itu bagaimana untuk kita berukhuwah sastra. Jadi tidak pernah lepas lekang bagaimana kita mengintegrasikan tek-kotek dan konteks sastra itu dalam berbagai kesemestaan kehidupan. Sehingga kalau bersama beliau, Kang Mas Indraswara ini senantiasa mengajak hidup lebih hidup dan selalu tersenyum 228. 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, dan 8 detik mengembang. Dan saya bersama Mas Indraswara ini memang senantiasa menggerakkan sayap-sayap literasi Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Beliau melalui HISKI, Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia, yang memang menjadi salah satu media bagaimana itu dikembangkan secara utuh dari berbagai wilayah di 34 provinsi. Kemudian saya melalui Lembaga Literasi Arvus Ratu Lisa dan juga adopsi senantiasa bagaimana kita berkolaborasi untuk bisa menciptakan gerakan-gerakan yang memang mampu memotivasi dan menginspirasi seluruh generasi Indonesia untuk senantiasa menggerakkan sayap-sayap nyata bagaimana di abad 21 ini mampu menggerakkan semua lini sehingga kita mampu melaksanakan program literasi yang bisa dilaksanakan mulai dari gerakan literasi bersama Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Apalagi sejak 2020 di bulan Maret kita ada pandemi COVID-19. Ini semoga
melakukan upaya gerakan literasi berbasis digital ini juga sudah mulai dilakukan, sehingga kalau saya lakukan upaya penguatan literasi Ratu Lisa ini melalui channel YouTube Muhammad Rohmadi Ratu Lisa, silahkan bisa kunjungi sana, dan itu menjadi bagian implementasi bagaimana kita melaksanakan gerakan literasi Ratu Lisa berbasis digital. Bisa juga dikunjungi di arpus ratulisa.id, sehingga kiriman buku Mas Muhammad Fuad ini yang dapat kata sambutan dari Mas Indra Swara, Ketua HISKI, dan juga dari saya memberikan kata pengantar, menjelajahi belantara kata melalui representasi ukhuwah dalam karya sastra santri. Ini kebetulan saya sebagai Ketua Umum Adopsi Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia yang senantiasa memberikan kontribusi untuk bagaimana berkolaborasi dalam taraf pengembangan keprofesian dosen berkelanjutan, dan itu terintegrasi di berbagai wilayah Indonesia. Jadi kita sudah membuka jalan, membuka kolaborasi dan silaturahmi di 26 provinsi di Indonesia, sehingga nanti ini semoga bisa menjadi salah satu bagian penting, dan keluarga besar Adopsi dan HISKI di Lampung semoga nanti bisa memanfaatkan buku yang sudah ditulis oleh Mas Fuad ini. Representasi ukhuwah dalam karya sastra santri ini betul-betul mampu menjadi inspirasi dan juga imajinasi untuk bisa meningkatkan kreativitas dan juga produktivitas dalam berliterasi bersama Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk multigenerasi Indonesia. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, dalam kata pengantar yang saya sampaikan ini saya tuliskan bahwa mimpi dan imajinasi lebih kuat dari pengetahuan kita. Guru dan dosen sejati harus mampu menciptakan peserta didik dan mahasiswa yang berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca secara mandiri, tanpa harus bergantung pada guru dan dosen dalam segala konteks kehidupan. Nah, jadi sebenarnya apa yang ingin saya katakan bahwa representasi ukhuwah dalam karya sastra santri yang disampaikan oleh Mas Fuad ini memiliki 4 dimensi, 4 ranah yang diungkapkan beliau. Yang pertama tentang santri dalam pusaran zaman. Jadi santri dalam pusaran zaman ini dikupas tuntas oleh Mas Fuad tentang siapa jati diri santri dan bagaimana upaya untuk melestarikan tradisi santri di abad 21. Karena kita melihat perkembangan dunia pesantren ini memang menjadi sangat luar biasa ketika kita melihat pergerakan-pergerakan untuk peningkatan kemajuan, apalagi sekarang sudah ditetapkan oleh pemerintah tanggal 22 Oktober itu sebagai Hari Santri Nasional, sehingga ini akan menjadi salah satu bagian penting untuk mendukung apa yang sudah ditulis oleh Mas Fuad ini untuk mengupayakan bagaimana santri bisa berperan untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia, dan juga meningkatkan generasi-generasi muda Indonesia, sehingga mendukung program pemerintah bagaimana menghasilkan SDM-SDM unggul Indonesia. Kemudian ranah yang kedua dikupas mengenai latar ideologi santri dalam karya sastra. Jadi disinilah Mas Fuad mengungkap bagaimana latar belakang ideologis karya sastra santri ini betul-betul mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi multigenerasi. Bagaimana keterkaitan teks dan ideologi, bagaimana keterkaitan upaya untuk bisa melihat representasi hakikat santri dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga bagaimana representasi ideologi dan ungkapan representasi ideologi pengarang santri ini betul-betul diungkap. Nah, disitulah ungkapan-ungkapan itu untuk bisa melihat pada bidang atau ranah ketiga yang diungkap oleh Mas Fuad ini mengenai menjalin ukhuwah membangun peradaban utama. Jadi, apa yang disampaikan beliau dalam buku ini ingin mengupas bagaimana menjalin ukhuwah untuk membangun peradaban utama santri itu akan sangat penting dalam kehidupan nyata, sehingga akan memicu persatuan, akan mendukung proses persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebinekaan, dalam perbedaan. Sehingga dalam buku ini diungkap beliau untuk ranah ketiga ini tentang konsep ukhuwah dalam Islam. Jadi bagaimana kita meletakkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, sehingga betul-betul diungkap tentang ukhuwah dalam konsepsi santri. Nah, kemudian diungkap sastra yang memberi arah pada realitas. Nah,
upaya membangun ukhuwah inilah yang sering saya katakan untuk bisa merealisasikan 5B. Bagaimana kita bersilaturahmi, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita beraksi, bagaimana kita berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. 5B ini akan sangat mendukung generasi Indonesia abad 21 untuk menguasai keterampilan abad 21. Bagaimana berpikir kritis, bagaimana berpikir kreatif, bagaimana memiliki kompetensi atau kemampuan berkomunikasi dengan baik, baik bahasa daerah, bahasa Inggris maupun lisan dan tulisan. Nah, juga bagaimana anak-anak kita mampu berkolaborasi, bekerja sama. Nah, inilah keterampilan abad 21 yang nantinya mampu menggerakkan sayap dari berbagai lini, baik di jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, sehingga betul-betul mampu mengintegrasikan semua komponen untuk bisa menggerakkan sayap-sayap bagaimana kita bisa melahirkan generasi unggul Indonesia abad 21. Khususnya di tahun 2021 ini betul-betul kita akan menggerakkan sayap sana. Sehingga ranah keempat, Mas Fuad dalam buku ini mengungkap tentang representasi ukhuwah dalam karya sastra. Nah ini, jadi representasi ukhuwah dalam karya sastra ini diungkap oleh Mas Fuad ini tentang bagaimana representasi ukhuwah qaumiyah, ukhuwah qaumiyah, bagaimana ukhuwah diniyah, bagaimana ukhuwah wataniyah, bagaimana ukhuwah insaniyah, dan juga bagaimana ukhuwah khalqiyah. Sehingga itu betul-betul menjadi sastra sebagai representasi kehidupan sastrawan. Nah, ini yang sebenarnya kita bisa melihat bahwa ukhuwah diniyah, tulisan-tulisan yang selalu saya katakan dengan menulis kita akan membangun keabadian, itu sebenarnya menjadi media untuk kita berdakwah, media untuk kita menyampaikan ide dan gagasan, bagaimana kita membagikan keteladanan, dan itu menjadi salah satu bagian upaya para sastrawan untuk mengungkapkan ide dan gagasan, baik itu implisit maupun eksplisit, betul-betul mampu memantik semangat imajinasi, mampu memantik semangat karya sastra, dan juga akan menjadi salah satu bagian proses ukhuwah Islamiyah. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, pegiat literasi, guru, dosen, mahasiswa, masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita mau bersatu padu, bergandeng tangan untuk senantiasa menuangkan ide dan gagasan secara nyata, maka disitulah kekuatan kita akan tergambarkan, dan kita akan menjadi salah satu pilar teladan untuk betul-betul bisa menjadi manusia hebat yang bermanfaat, manusia sejati yang selalu menginspirasi dan memotivasi, manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, di tahun 2021, hari ini semangat kita, mari kita bangkitkan kembali. Pandemi tetap berjalan, kita juga tetap bersemangat untuk senantiasa memunculkan ide kreativitas kita, dan akhirnya kita tetap berkreasi dan berkolaborasi. Upaya kita untuk senantiasa berliterasi bersama Arfus Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, dan kita akan mewujudkan bagaimana kita menghasilkan surga membaca dan menulis betul-betul akan menjadi salah satu media pengembangan diri kita untuk membangun keabadian. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kiriman buku dari Kang Mas Muhammad Fuad ini betul-betul mampu membangkitkan semangat kita bersama. Beliau senantiasa konsen untuk senantiasa bagaimana memanfaatkan media sastra, literasi sastra itu untuk menyampaikan ide dan gagasan real kita, bahwa Tuhan pun memerintahkan kita untuk berliterasi, bagaimana disampaikan di surat Al-Alaq ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Nah, di sini menjadi bagian penting bagaimana kita bisa merealisasikan, melakukan, melaksanakan, berbagi untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Setiap insan akan senantiasa membuka diri untuk membuka wawasan, sehingga kita akan membuka pengetahuan kita di abad 21 untuk bisa merealisasikan dan menguasai 6 literasi dasar. Literasi menulis dan membaca atau Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, literasi numerik, literasi keuangan, literasi sains, literasi digital, dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, semoga ini menjadi pemantik semangat kita di awal tahun 2021 yang senantiasa membangkitkan semangat kita. Jangan pernah lekang oleh waktu, semangat ide dan gagasan kita tuangkan dalam bentuk tulisan, dan kita senantiasa berliterasi